Masih bersama saya Dr. Cila yang akan menemani para pemirsa sehat TVRI di rumah selama kurang lebih 1 jam ke depan, yang pastinya kita akan membahas topik-topik kesehatan yang sudah dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait kenali gejala wasir. Jika kita mendengar kata wasir pasti identik dengan buang air besar berdarah ataupun benjolan di anus. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tuntas terkait wasir dengan narasumber kita, Dr. Bernadetta Hernik Setiandari, spesialis bedah, magister kedokteran klinik. Halo Dr. Berna. Halo. Halo dok, gimana kabarnya dok? Puji Tuhan sehat. Oke dokter, menarik tema kita terkait wasir nih dok. Memang banyakkah kasusnya yang konsul ke dokter apa gimana tuh dok? Kalau selama saya bekerja sebagai spesialis bedah ini cukup banyak ya, apalagi masyarakat Kalimantan Timur sudah banyak yang konsul mengenai wasir. Oke. Jadi memang tepat tema kali ini kita bahas terkait wasir ya dok? Betul. Oke dok, untuk pertanyaan pembuka. Sebenarnya sebelum kita, tadi kan Cila sudah bilang tuh identiknya dengan buang air besar berdarah ataupun benjolan di anus. Nah, secara awam dok, sebenarnya normalnya anus itu tuh apa sih dok? Fungsinya tuh apa sih dok dalam saluran pencernaan dok? Oke, anus itu adalah exit ya, istilah exit ya dari seluruh saluran cerna. Jadi dari kita mulut sampai ke lambung, kemudian usus kecil, usus besar, yang terakhir adalah anus. Jadi anus itu sebagai exit, dia perannya di situ ada otot-otot yang mempengaruhi untuk membuang air besar. Jadi dia untuk menahan, jaga untuk mengkontraksi yang ada di situ namanya otot sphincter. Oke. Dan otot sphincter itu dia sama seperti tubuh yang lain, dia ada vaskularisasinya dan vena dan arteri. Kemudian venanya di bagian bawah itu dia membentuk plexus atau anyaman yang biasanya kita sebut plexus hemorrhoidalis. Nah, itu problemnya di situ. Oke, berarti memang anus ini bukan saluran juga dok ya? Saluran. Termasuk saluran tapi dia yang saluran keluar? Ya, saluran terakhir. Oke, lubang kan dok ya? Ya, berbentuk betul. lubang yang sekitar-sekitarnya itu dok yang banyak Ya, pembuluh betul. darah. Oke, siap dok. Karena identiknya tuh anus itu mohon maaf terkait dengan bokong atau apa gitu. Beda. Kalau bokong itu kan penyangga yang di samping. Kalau anus itu adalah salurannya. Oke, siap dokter. Sedangkan dari fungsinya apa dok? Anus ini untuk exit itu aja dok ya? Ya, untuk exit itu. Oke. Kalau untuk dari wasirnya sendiri dok, definisinya apa dok? Jadi wasir atau ambeien atau kalau bahasa medisnya hemoroid ya. Betul. Kita kasih tahu dulu nih, hemoroid itu dari bahasa Yunani kalau tidak salah. Heim itu artinya perdarahan, roid itu artinya aliran. Jadi aliran perdarahan yang di situ terjadi karena pembengkakan dari pembuluh darah di bagian bawah yang tadi saya bilang. Di bawah itu ada namanya plexus hemorrhoidalis ya, pembuluh darah vena. Kemudian pembuluh darah vena itu ada interna sama eksterna. Interna itu yang di dalam, eksterna itu yang di luar. Nanti itu akan membedakan hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Oke dok. Jadi problemnya adalah di pelebaran pembuluh darah di bagian bawah yang berfungsi sebenarnya sebagai bantalan atau kita sebut dengan anal cushion. Oke, berarti tadi pembuluh darahnya sebenarnya memang ada berfungsi ya dok ya, walaupun di pintu exit tapi ada fungsinya dok? Ada fungsinya, dia sebagai bantalan dari penyangga-penyangga yang sekitarnya. Oke, siap dok. Berarti tadi wasir tadi pembengkakan dari pembuluh darah tersebut. Betul. Dok ya? Oke, siap. Sebenarnya apa dok yang menyebabkan kok bisa bengkak pembuluh darahnya dok? Oke, kalau secara patofisiologi ya kan terjadinya pembengkakan karena di situ tadi saya bilang seperti kita pelajari zaman SD ya, ada aliran darah arteri yang dia ke bawah ke seluruh tubuh, kemudian nanti dibalikan lagi ke vena ke jantung, dibalikan ke jantung. Nah, pelebaran ini terjadi ya tadi macam-macam karena tekanan, kemudian aliran bagian arteri itu dia mengisi dari plexus sehingga terjadi pelebaran, tapi dia tidak bisa balik naik ke atas, tidak bisa kembali ke jantung. Akhirnya dia tertahan di situ, makin lama makin besar. Kalau contohnya kalau misalnya di kaki kita kenalnya varises ya. Oh benar. Ya, varises atau juga ada varikokel di bagian urologi. Oke. Kalau di bagian anus kita namanya hemoroid. Oke, siap dok. Berarti secara umum tadi penyebabnya tertahan dok ya? Jadi nggak bisa balik lagi ke jantung pembuluh darah yang dari situ dok ya? Itu faktor resikonya kok bisa dok bisa tertahan seperti itu dok? Oke, faktor resikonya balik lagi ya ke penyebabnya. Satu bisa jadi karena mekanik, kedua karena hormonal. Oke, yang mekanik pertama karena BAB-nya keras. Ya, jadi BAB keras kita mengejan, pasien mengejan keras, kencang sehingga semua turun ke bawah pembuluhan, tapi tidak bisa balik naik ke atas. Jadi dia makin menekan ke bawah. Kemudian bisa juga terjadi karena kelemahan dari organ penyangganya. Jadi di pembuluh darah itu kan dia di bagian bawah ada
penyangganya di samping-sampingnya. Ketika dia penyangganya sudah mulai lemah turun, itu yang meningkatkan gradingnya. Dia akan semakin turun, benjolannya akan semakin keluar. Kemudian juga bisa terjadi karena tekanan yang besar selain BAB yang keras. Contohnya pas ada orang-orang yang suka nge-gym, angkat beban berat. Seperti teman-teman kita yang pekerjaannya kuli bangunan, kemudian juga orang yang mungkin pekerjaan di bagian toko bangunan itu juga kan ngangkat-ngangkat. Jadi dia menggunakan otot perut secara maksimal. Jadi itu seperti itu. Dan juga ada juga sedentary life yang tidak pernah bergerak. Ya contoh-contohnya ya orang-orang kantoran zaman sekarang ya tidak pernah olahraga, tidak pernah aktivitas fisik. Ya itu jadinya dia memperparah dari gejala dari ambeien itu. Jadi terjadi pelebaran di bagian bawah. Sedangkan kalau misalnya hormonal, contohnya seperti pada kehamilan. Kehamilan juga bisa menyebabkan wasir, Dok? Betul. Oke, siap, Dok. Ternyata memang bukan hanya hamilnya sendiri yang membuat tubuh berbeda, Dok. Ternyata juga bisa sampai membuat wasir, Dok. Betul. Ya. Terkait apa itu, Dok, hormonalnya, Dok? Jadi kalau misalnya pada orang hamil kan dia progesteronnya meningkat ya. Jadi di situ ada perubahan aliran pembuluh darah. Kemudian juga progesteron itu dia memperlambat dari kerja usus ya. Jadi dia jadi lebih lebih kontraksinya akan berkurang. Sehingga menyebabkan feses itu menjadi keras dan dia harus mengejan. Betul. Dan itu lagi-lagi memperparah dari kehamilan. Dan wasirnya juga. Iya, benar-benar. Karena kalau kita hamil tuh nggak dibolehin ngejan, apalagi kalau di fase-fase akhir tuh. Betul. Tapi kalau sudah terbentuk seperti ini wasir, ya mau nggak mau memang susah, Dok, ya. Karena normalnya aja kalau misalnya tanpa wasir, kalau BAB-nya keras kan kita akan mengejan, Dok, ya. Betul. Kalau misalnya ada wasit, dia akan memperkecil lumennya sehingga kita lebih ngejan deh, Dok, biasanya. Betul. Apalagi pada orang-orang yang zaman sekarang sukanya me time di kamar mandi. Nah itu buka HP di kamar mandi, Dok, ya. Sambil kalau bapak-bapak biasanya karena males nih udah pulang kerja pengennya me time kamar mandi bawa rokok, sambil ngerokok, main HP, mabar, main game lah itu. Jadi memperparah dari hemoroidnya sendiri. Karena terlalu lama posisi duduk. Karena normalnya manusia itu kan fisiologinya ya, posisinya WC yang bagus sebenarnya jongkok. Betul. Karena itu sesuai anatomi, kemudian sudutnya pas dengan anatomi manusia, anatomi tubuh, dan kita kalau dengan posisi jongkok mengejannya tidak sekuat posisi duduk. Ketika kita posisi duduk kita nyaman sambil main HP, sambil ngejan, ya udah. Itu memperparah keadaan wasirnya, Dok, ya. Sebenarnya bukan cowok-cowok aja, Dok, cewek-cewek juga biasanya nonton drakor, Dok. Iya, betul. Karena nggak mau diganggu gitu kan, jadi kayaknya larinya kamar mandi ya. Iya, curhat kayak. Oke, Dokter Berna, berarti tadi faktor resiko tersebut apakah ada hubungannya misalnya dengan jenis kelamin atau usia, Dok? Kalau jenis kelamin biasanya sih pada perempuan lebih banyak memang ya. Oke. Terkait hormon tadi, Dok, ya. Hormon tadi, tapi bukan berarti laki-laki tidak terbebas karena pada kenyataannya yang datang ke saya banyak kan ada bapak-bapak yang sudah nggak kuat dengan nyerinya, karena kan terkait dengan aktivitas kerja juga. Benar, karena mungkin dia lebih sering angkat berat, Dok. Betul. Ya. Oke, Dok. Mungkin bisa diulangi, Dokter Berna, patofis sederhananya. Jadi mekanisme dari normalnya itu pembuluh darah yang normal kemudian bisa menjadi bengkak wasir itu karena apa, Dok? Ya tadi dipengaruhi oleh gaya hidup. Jadi poinnya dari wasir itu gaya hidup. Ya contohnya tadi yang itu gaya hidup yang tidak pernah makan sayur, tidak pernah makan buah, sehingga menyebabkan BAB-nya keras, kita harus mengedan, jadi pelebaran pembuluh darah di bagian bawah makin menjadi nih, tekanan gravitasi arterinya turun semua, tapi tidak bisa balik lagi venanya. Itu yang menyebabkan timbulnya ambeien. Oke, Dok. Berarti ambeien tadi ini atau wasir ini benjolan yang isinya pembuluh darah, Dok. Betul. Ya. Karena berbeda, Dok, ya, definisinya. Kalau benjolan kalau kita biasa bilang tumor, Dok, ya. Betul, ya. Sama yang isinya, karena para pemirsa sehat TVRI di rumah ini biasanya identiknya juga dengan benjolan, Dok. Apapun benjolan di anus itu pasti nggak wasir, ya nggak, Dok? Iya, betul. Itu jadi beberapa pasien salah. Iya. Itu gimana, Dok, ternyata untuk ngebedain, ini benjolan yang bukan wasir atau benjolan yang wasir, Dok? Jadi kalau balik lagi ya ke penyebabnya, kalau misalnya wasir itu kan dari pembuluh darah ya. Kemudian kalau tumor itu karena ada perubahan dari sel-selnya yang dari normal menjadi sel keganasan. Kemudian juga jangan lupa ada diagnosa lain, polip itu. Betul. Polip di bagian bawah.
dan itu bisa kita seleksi, misalnya kita singkirkan diagnosanya ya dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang sangat-sangat simpel, yaitu pemeriksaan rektal tuse atau kita memasukkan jari ke bagian dubur. Itu bisa dilakukan oleh dokter umum sekalipun. Jarinya jangan gini dok, kan jarinya cuma satu gini dok, takut dok kalau 3 masuk ke betul. Oke dok, di rektal tuse sendiri itu apa dok yang diperiksa dok? Jadi pertama kita akan memeriksa dari tonus ototnya, kemudian di dalam tuh apakah ada massa atau ada tumor di bagian ujung jari kita. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang kita curigai, ada teraba massa ya bisa jadi itu dari tumor dari saluran cerna atau usus usus bagian besar. Terus kemudian juga kita melihat di handscoon kita apakah ada perdarahan aktif atau tidak. Biasanya kan pasien datang dengan keluhan BAB darah. Nah, kita harus melihat itu apakah darahnya segar, kemudian banyak atau tidak, warnanya seperti apa, konsistensinya itu kita lihat juga. Oke, siap dok. Sama ini dok ya, kadang juga pasien itu ngeluhkan bukan pada saat rektal tuse malah dok, ada benjolan yang udah nampak di luar dok. Itu terkait klasifikasi dari wasir atau ada diagnosis lain dok dari benjolan yang keluar itu dok? Oke, jadi kalau misalnya keluar benjolan ya kita harus lihat lagi ya. Ada juga kasus-kasus seperti prolaps dari usus, jadi jaringan penyangganya turun. Tapi kalau sepengalaman saya memang paling banyak dari wasir sih ya, dari hemoroid karena tergantung dari gradingnya. Jadi hemoroid tadi kan saya bilang ya dari pembuluh darahnya itu ada yang interna sama eksterna. Oke. Jadi kalau misalnya dia memang letaknya di luar ya berarti memang dia hemoroid eksterna. Tapi ada, jangan lupa ada hemoroid interna, ada 4 grading. Jadi grading 1, 2, 3, 4. Ketika grading semakin tinggi dia semakin keluar. Grading 1 tuh di dalam dok ya masih Grading 1 di dalam, biasanya pasien datang tuh karena keluhannya BAB darah. Kalau grading 2 dia ada benjolan, bisa keluar masuk secara spontan. Jadi bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk. Tapi kalau grading 3 dia itu bisa keluar dan dimasukkan dengan jari. Biasanya kan lebih gampang. Tapi kalau grading 4 itu benar-benar sudah di luar, tidak bisa masuk kembali. Bahkan saya ketemu beberapa pasien tuh sampai saya bingung yang mana lubang anusnya. Karena saking udah tertutup sudah dok ya. Berbunga seperti bunga kol. Oke. Itu wasir dok ya? Wasir. Karena juga ada beberapa pasien yang menyalahartikan bunga kol tadi yang dokter sebut itu sebagai bentukan anusnya dok. Iya, ada juga sih yang secara anatomi berbeda tapi kita harus lihat dulu bentukan ininya sih. Setiap pasien berbeda kan. Oke, siap dokter. Jadi sebenarnya kalau grading tadi itu mana dok yang perlu, ini masih bisa kita tangani di rumah, atau yang grading mana yang sudah harus konsultasi dokter dok? Sebenarnya kalau masalah grading kan balik lagi ya dari keluhan pasien dan pemeriksaan fisik. Kalau memang pada grade 1 sama grade 2 memang kalau secara pengalaman memang bisa dikerjakan konservatif atau kita pakai obat-obatan sih. Kemudian tapi kalau untuk grade 3 ke 4 ya sebenarnya apalagi pasien-pasien dengan datang sudah BAB darah ya saya akan menyarankan operasi sih kalau itu, karena pasti pasien datang karena tidak nyaman karena sudah terjadi gangguan pola defekasi ya. Jadi dia sudah BAB-nya sudah nggak nyaman, setiap BAB sakit. Bahkan jangankan BAB, duduk naik motor aja nggak bisa. Kadang pasien sudah datang dengan kondisi grade 3, grade 4 gitu. Karena nyeri dok, ya membayangkan ada benjolan di anus, kita duduk gini aja kayaknya udah nggak nyaman dok ya. Apalagi kan kalau orang Kalimantan nih kerja jauh-jauh ya. Naik Betul. motornya berjam-jam ya, jadinya mereka tidak nyaman sih. Biasanya datangnya karena saya nggak nyaman dok, mau berangkat kerja naik motor kesakitan. Oke, siap dokter. Kemudian dok, tanda dan gejala nih selain yang 2 disebutkan di awal, buang air besar berdarah dan benjolan yang ada di anus, itu ada lagi nggak dok? Ada, biasanya kalau yang eksterna itu gejala-gejala awal biasanya dia sering gatal, nyeri. Nyeri gatal, nggak nyaman lah di luar, karena kan kalau di eksterna itu dia lebih banyak persarafannya. Karena di kulit ya, dekat kulit ya. Jadi di situ dia biasanya akan merasa gatal, tapi tidak menyadari kalau itu hemoroid eksterna, datang-datang sudah membesar. Kemudian juga perdarahan yang terus-terusan sampai menyebabkan anemia. Biasanya pasien datang anemia tapi masih segar, bukan segar ya, maksudnya masih bisa aktivitas tanpa disadari karena sudah lama terjadinya. Padahal waktu dicek nanti HB-nya rendah banget dok ya. HB-nya 9, ternyata pas ditanya, ya dok sering BAB darah. Waduh, mengakunya setelah ditanya dok Setelah ditanya. Penyebabnya, karena dokternya pasti bingung, ini anemianya disebabkan karena apa ya?
Oke, siap dok. Kemudian dok, untuk pemeriksaan penunjangnya nih dok, untuk misalnya nih Cila datang dengan dok, Cila ada keluhan BAB berdarah, itu pemeriksaan apa yang dokter sarankan selain rectal tooth tadi dok? Sebenarnya paling simpel adalah rectal tooth, kemudian bisa kita juga mengerjakan proktoskopi, kita memasukkan alat untuk melihat sekelilingnya. Tapi kalau misalnya kita curiga bukan cuma sekedar hemoroid, mungkin di atas ada infeksi usus ya seperti kolitis, kemudian juga mungkin curiga ada tumor, kita bisa kerjakan kolonoskopi. Tapi itu lebih advance sih ketika kita curiga ada sesuatu yang lain yang menyebabkan BAB darah selain hemoroidnya. Oke, berarti normalnya kalau kita tahu itu hasil atau enggak cukup dari rectal tooth tadi dok ya? Makanya saya bilang pemeriksaan hemoroid itu sebenarnya sederhana, bisa dikerjakan dokter umum juga. Jadi sehingga pas dokter umum bisa lihat, oh ini grade 1, grade 2, mereka bisa terapi dengan perubahan gaya hidup, kemudian obat-obatan simptomatik sih. Oke, siap dokter. Berarti nggak mesti, ini kan identiknya nih dok ya, wasir itu selalu operasi dok. Apakah memang seperti itu atau gimana dok? Enggak, ya tadi saya dibalikin lagi ya, grade 1, grade 2 bisa kita dengan konservatif, dengan obat-obatan, kemudian perubahan pola hidup, kemudian olahraga, terus juga kalau misalnya pasiennya gejalanya nyeri, kita kasih salep di bagian bawah, di bagian anusnya untuk mengurangi nyerinya aja sih itu untuk grade 1 dan grade 2. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan teknologi yang sekarang grade 2 pun sudah bisa ditindak dengan teknologi-teknologi yang lain seperti ligasi, dia sudah bisa untuk dikerjakan di grade 2. Sedangkan untuk grade 3, grade 4 sih memang sarannya sih operasi. Harus operasi ya dok ya, nggak ada pilihan lain dok ya. Tidak, apalagi kalau misalnya pasien datang sudah dengan keluhan BAB darah, tadi saya bilang, terus kemudian nyeri. Karena kalau misalnya mau ditunda-tunda, semakin tinggi gradingnya, grading 4 nih ya, datang sudah dengan komplikasi yang besar, nanti ketika operasi, komplikasi setelah operasinya juga lebih susah, lebih besar juga. Oh ya, karena membayangin kalau benjolannya, itu benjolannya ada ukuran maksimal atau minimal nggak dok? Keluar itu ada yang pernah dokter dapatkan gede banget nggak? Pernah gede, lebih besar banget sih, sampai saya tadi bilang saya bingung ini lubang anusnya yang mana, karena pasien mau diperiksa nggak bisa karena kesakitan. Terus habis itu mau saya cari lubang anusnya juga nggak bisa. Ya sudah, harus dorong meja operasi dok ya? Operasi. Oke, siap-siap dokter. Menarik tadi dokter bilang kalau misalnya grade 1 masih di dalam. Sebenarnya kalau masih grade 1 tuh masih bisa balik normal apa enggak dok? Harapannya sih seperti itu, karena ke grade 1 konservatif itu kan kita tujuannya satu mengurangi dari gejala bengkaknya, kemudian mengembalikan dari fleksibilitas dari jaringan penyangganya, juga mengurangi dari pelebaran dari pembuluh darahnya. Jadi kalau grade 1 sih memang kita sarankan untuk konservatif perubahan pola gaya hidup ya. Karena kata kunci dari hemoroid itu pola gaya hidup. Oke, siap dok. Kita akan bahas lebih lanjut terkait pola gaya hidup. Apa sih dok yang dokter Bella maksudin dok ya? Oke dok, saya izin jeda iklan sebentar dulu dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Perkembangan era digital ditandai dengan bergesernya interaksi sosial ke ruang-ruang digital. Namun berbagai perilaku di dunia nyata pada akhirnya ikut terbawa ke ruang digital. Salah satunya adalah perilaku bullying. Kadang kita menyebutnya dengan istilah cyberbullying. Perilaku cyberbullying sendiri mengacu pada tindakan yang bertujuan mengancam, melecehkan, merendahkan martabat seseorang dengan cara mengejek, menghina, berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia.
Cegah stunting itu penting, isi piring itu penting, beri ASI itu penting, bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting, hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Bernadetta Hernik Setiandari, spesialis bedah magister kedokteran klinik dalam bahasan tema Kenali Gejala Wasir. Oke Dr. Berna, di sesi 1 tadi udah panjang lebar nih dok ya kita jelaskan terkait wasir. Ini ada pertanyaan dok, terkait yang ngebedain dok. Tadi dokter bilang benjolan di anus, takutnya ini merupakan suatu keganasan atau apa tuh, beda ini dari wasir tuh gimana dok? Oke, yang pertama yang pasti kita akan lihat dari anamnesanya ya, dari wawancaranya ya. Pasien-pasien dengan tumor datang biasanya tidak hanya keluhan BAB darah, tidak cuma sekali, ya biasanya berkali-kali, berbulan-bulan. Kemudian juga pasien yang perubahan pola defekasi, contohnya dok kok saya dalam 3 bulan ini BAB-nya sering keras ya dok ya. Kita tanyakan lagi berapa kali dalam seminggu. Jadi kalau BAB normal itu tidak ada kesepakatan pasti berapa kali, tapi dalam literaturnya biasanya 3 sampai 5 kali seminggu itu masih dikatakan normal. Ya. Tapi kalau pasien sudah mulai dok saya seminggu cuma 1 kali, kita harus curigai ada sesuatu nih. Kemudian yang berikutnya adalah berat badan yang menurun. Dan jangan lupa faktor genetik. Jangan-jangan keluarganya ada kankernya nih. Jadi kita harus curigai itu. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga gitu. Ketika kita periksa kok ada sesuatu ya, ada yang aneh. Ketika perdarahan itu tidak berhenti. Ya kalau misalnya orang wasir kan dia perdarahannya ketika BAB aja. Udah BAB selesai ya sudah. Tapi kalau tumor, keganasan, biasanya dia akan terus-terusan tanpa dipancing BAB. Dan kemudian juga biasanya yang kata kuncinya tuh BAB-nya kecil-kecil seperti kotoran kambing. Karena ada tumor, dia tidak bisa melewatkan feses seperti orang normal ya, yang panjang gitu. Tapi bentuk dia gitu dok ya. Tapi ini dia jadi kecil-kecil seperti kotoran kambing. Itu biasanya kita curigai dengan keganasan. Kalau ambeien ya itu tadi keluhannya benjolan. Biasanya pasien ini menyadari dok bisa keluar masuk, sebelumnya sekarang sudah tidak bisa. Itu berarti sudah grade 4. Tapi BAB darahnya biasanya setelah BAB. Jadi BAB kemudian ada fase menetesnya. Setelah itu menetesnya berhenti. Kelar dok ya. Nanti kalau BAB lagi gitu lagi. Karena mengejan. Oke, siap dokter. Tadi menarik dokter Berna sempat sebutkan terkait keturunan. Ini juga yang ditanyakan dok. Emang wasir ini sendiri ada faktor keturunan apa enggak dok? Kalau wasir tidak. Oh wasir tidak dok ya? Tidak. Berarti memang dari pola hidup tadi dok ya? Pola hidup. Kata kuncinya lagi-lagi adalah gaya hidup, pola hidup. Oke, siap dokter. Kemudian tadi juga dokter Berna udah jelasin gradingnya nih. Kalau 1-2 masih bisa lah ya, konservatif. Kalau sudah 3-4 harus dilakukan operasi dok. Ya. Mungkin bisa dikasih spill dikit dok operasinya, karena rata-rata nih dok pemirsa TVRI di rumah pasti serem nih dok dengar kata-kata operasi. Sebenarnya jenis-jenis operasi yang untuk wasir ini sendiri apa aja sih dok? Kalau operasi wasir itu macam-macam ya. Yang pertama kita ada teknik konvensional. Konvensional itu kita memotong dari trombusnya, kita memotong dari pembuluh darah yang melebar, kemudian kita jahit. Kemudian teknik berikutnya adalah stapler. Stapler itu kita memasukkan alat dengan tujuan kita membuang dari pembuluh darahnya yang melebar tapi mempertahankan jaringan penyangganya. Dan itu memakai alat khusus, stapler sendiri ya. Kemudian ada juga teknik yang terbaru seperti radiofrekuensi, kemudian ada juga teknik laser yang terbaru yang memang minim nyeri dan minim perdarahan. Itu yang teknologi yang terbaru yang ditawarkan. Terus juga ada ligasi. Ligasi itu dia mengikat dari ujung dari sumber dari pembuluh darahnya. Kemudian juga ada juga yang disuntik dengan scleroagent untuk menutup dari pembuluh
darahnya kurang lebih seperti suntik varises. Varises, benar dok. Tapi suntiknya di anus dok ya? Iya betul. Aduh, agak nggak nyaman ini tuh. Betul. Dan semua operasi yang dokter sebutkan tadi dari yang konven sampai yang laser tadi itu di anus semua dok dilakukannya? Betul, di anus semua. Berarti nggak perlu buka perut dok ya? Enggak. Oh enggak. Kita operasinya memang fokusnya di anus dengan posisi-posisi tertentu. Oh, oke. Berarti soalnya kalau biasanya masyarakat ini kan taunya operasi di meja operasi perut dibuka, apalagi pencernaan tadi dok. Betul. Ya. Kalau wasir ini berarti khusus di anus dok ya? Khusus di anus karena memang tadi problemnya kan memang di pembuluh darah di bagian bawah, di anal cushion-nya. Jadi kita fokusnya ya di bagian bawah, tidak otak-atik bagian usus atas. Berarti itu membuat sayatan di anus dok? Kalau misalnya dengan teknik konvensional, iya. Oke. Tapi kalau misalnya seperti laser itu kan kita memasukkan kecil, dia mikro kecil banget alatnya, dimasukin, kemudian membakar pembuluh darah di sekitarnya dengan target-target yaitu menutup pembuluh darah yang melebar. Oke. Kalau yang staples tadi dok? Kalau yang stapler, staples ya dok ya, kayak kertas di staples. Stapler itu bayangin alatnya seperti bulat, jadi kita mengambil jaringan sirkuler 360 derajat, pembuluh darah yang melebar itu kita ambil, kemudian kita rekatkan yang jaringan penyangga di samping-samping itu. Ya itu biasanya memang lebih minim nyeri dibandingkan teknik konvensional. Tapi itu ada syarat-syarat tertentu yang bisa menggunakan stapler. Apa aja tuh dok syarat-syaratnya dok? Lebih mudah kayaknya dok ya kalau lihat stapler dok ya? Wah ternyata itu biasanya pada hemoroid yang sirkuler yang lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya teknik konvensional kita kan nggak bisa ngambil semuanya karena yang kita takutkan adalah komplikasinya. Jadi komplikasinya konvensional bukan berarti semua tindakan itu tidak ada komplikasinya, semua ada. Cuma berbedanya tergantung indikasinya apa nih. Kalau cuma di 1-2 tempat dari ambeien-nya mungkin bisa dipikirkan untuk konvensional. Tapi kalau misalnya sirkuler ya kita akan menawarkan untuk stapler sebenarnya. Oke, ini maksudnya tadi beberapa tempat sirkuler ini benjolan yang keluar dok ya? Iya, kan anus itu bulat ya 360 ya. Jadi kan ada di arah-arah jam tertentu. Kalau misalnya dia banyak tempat ya kita sebenarnya akan lebih menyarankan untuk stapler sih. Oh, karena biasanya kalau kita nyadarnya tuh nggak nyadar sampai sirkuler gitu dok. Ya. Biasanya bilang pokoknya ada aja benjolan dok yang keluar, tapi kita nggak nyadar itu dulu di satu tempat gitu dok ya. Jadi ada tempat-tempat tertentu di arah jam 3, jam 7, jam 11 dari anus itu dia pembuluh darah di situ paling rentan untuk terjadi pelebaran. Oke, tapi nggak mesti langsung semuanya gitu dok ya melebar? Enggak. Oh, bisa di satu tempat doang? Ada satu tempat aja. Oh, itu tadi yang disarankan untuk konvensional? Iya, tapi kalau misalnya mau tindakan stapler, biasanya tuh pada kasus-kasus yang sirkuler, yang benar-benar semua tempat. Itu alatnya dimasukin ke anus tuh dok? Iya, betul. Waduh, agak ngeri. Saya bayangin staples kertas nih dok. Bukan dok ya. Stapler. Nah. Oke, itu staplernya dimasukin dalam anus, kemudian tadi dengan proses yang dokter ceritain, akhirnya bisa kita akan menarik, mengikat dari pembuluh darah yang sumber-sumber yang melebar itu, jadi sehingga pelebarannya itu terpotong, tapi jaringan penyangganya dia akan menutup. Oh, ditutupin oleh jaringan penyangga tadi dok ya. Sedangkan kalau konven itu dibuang semuanya dok ya, baru dijahit. Dibuang pembuluh darahnya dan kita jahit manual. Oh, oke. Sedangkan kalau yang kayak laser tadi udah bisa dok dilakukan di Samarinda dok? Sementara sih belum ada alatnya. Oh, oke. Kita doakan semoga segera ya. Oke, baik dok. Itu laser lebih enak lagi kayaknya dok ya. Tidak perlu melakukan tindakan sayatan atau apa di dok ya? Jadi memang cuma dimasuk sayat kecil ya. Kemudian dimasukkan, kita bakar di sekitarnya. Oke, mungkin itu akan lebih terekomendasi dok ya. Betul, karena kan perkembangan ilmu kan sebenarnya menguntungkan kita ya. Oke, dok. Jadi kita punya banyak pilihan mau operasi yang mana. Sementara ini yang dua itu dok ya, yang konvensional sama yang stapler tadi dok ya. Oke, siap dok. Ini kalau sudah ngomong terkait operasi nih dok ya, sebenarnya komplikasi apa aja dok? Walaupun sebelum operasi deh, wasirnya doang. Dan setelah post operasi, sebenarnya ada komplikasinya khusus nggak dok untuk wasir ini sendiri dok? Oke, kalau komplikasi sih ada. Yang satu pasti perdarahan ya, karena kita kan main di bagian pembuluh darah ya. Pasti ada perdarahan beberapa hari setelah operasi, itu masih wajar. Tapi kalau misalnya terus-terusan ya itu nanti harus dikonsultasikan kembali ke dokter operator bedahnya. Kemudian yang kita biasanya takutkan adalah stenosis. Stenosis itu adalah penyempitan dari anus. Sehingga pasien tidak bisa untuk BAB, tidak bisa untuk kentut.
Waduh. Karena dia benar-benar tidak bisa melonggarkan. Tadi kan saya bilang ya, fungsinya kan dia untuk ada otot. Oh iya benar. Otot sphincter yang bisa mengatur kapan dia tertahan, kapan dia mengeluarkan. Iya, tapi ketika terjadi stenosis dia jadi merekat karena sudah ada perlukaan, jadi jaringan fibrotik dan kaku. Ya, jadi dia tidak bisa melebar, jadi tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, dan itu sebenarnya yang kita paling takut ya sebenarnya kalau sebagai operator dokter wasir itu seperti itu. Karena kan buka atas loh ya ujung-ujungnya ya. Enggak, enggak juga ada ya? juga nanti harus dioperasi teknik ada lagi untuk dilatasi dari dari stenosis saya dok. Tapi kan tidak nyaman bagi pasien yang harus menjalani berkali-kali. Iya benar-benar. Kemudian dok, pasti pertanyaan pertamanya gimana pupnya dok? BAB-nya kalau sudah operasi itu apakah tetap nyaman apa gimana dok? Bayangannya udah ngilu nih. Mau BAB-nya gimana dok setelah operasi dok? Harus BAB. Tetap jadi BAB, ya, dok, ya yang memang kita nggak tricky adalah kalau operasi daerah anus kita nggak bisa mengisyaratkan anus karena itu harus dipakai. Benar. Karena kita harus BAB karena tidak bisa kan ditahan. Kalau ditahan nanti keras lagi, ngeden lagi. Jadi memang seperti biasa kita biasanya akan menyarankan pasien untuk lebih banyak makan serat, minum air putih. Jadi dengan harapan setelah operasi dia tidak mengejan. Jadi operasinya akan lebih lancar. Ketika habis operasi mau BAB ya udah BAB aja tanpa perlu usaha mengejan yang seperti sebelum operasi. Oke dok, ada tempat nggak dok untuk pencahar? Pencahar sebenarnya bisa kita gunakan asal tidak terlalu lama, ya, dan berkala. Jadi tidak boleh lebih dari 2 minggu, ya, dan tidak dipakai terus-terusan. Jadi ketika memang dirasa orang butuh aja. Bukan berarti dok saya BAB-nya kencang terus saya mau pakai pencahar terus-terusan, nggak bisa karena itu efeknya akan jangka panjang. Nanti usus nanti dia peristaltiknya pergerakannya kan tidak akan sebagus orang yang tanpa tambahan pencahar. Gitu. Iya dok, karena memang pasien yang pernah konsultasi ke Cila di praktek tuh dok udah pinter dok. Jadi saat sudah dibilangin wasir nggak boleh ngejan, akhirnya dia beli pencahar sendiri dok. Nah itu yang nggak boleh dok ya. Nggak boleh, makanya harus segera konsul ke dokter bedah. Karena ternyata efeknya juga ngeri dok ya, bikin peristaltik ususnya terganggu dok ya. Karena soalnya pencahar ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Betul, ya itu. Kadang suka minum-minum sendiri, kemudian pasien jadinya diare. Betul. Apalagi yang paling ngeri adalah diare kronik. Bahkan diare kronik itu sendiri juga bisa menimbulkan wasir. Karena kan terus-terusan dia ke kamar mandi, keluar sehingga alirannya ke bawah semua. Jadi balik lagi susahnya mbak. Siap dok. Intinya kalau udah didiagnosis wasir, dikonsul ke bedah, datang aja dia dulu konsultasi dok. Nanti biar dokter bedahnya nentuin apakah perlu operasi atau gimana nih ya terhadap wasirnya. Siap dokter Berna. Tadi udah kita ngomong terkait komplikasi. Sekarang pencegahannya nih dok. Tadi dokter selalu menekankan terkait perubahan pola gaya hidup. Sebenarnya gaya hidup apa dok yang dokter sarankan dok? Yang pasti pertama adalah tentang kesehatan ususnya dulu ya. Contohnya BAB yang keras. BAB yang keras biasanya karena pasien-pasien tidak mau makan sayur sama buah. Apalagi di era sekarang banyak junk food, tidak mau makan sayur. Kemudian makan asal aja makan orang zaman sekarang kan yang penting makan aja ditelan. Nah itu sedangkan menurut WHO juga saran dari WHO kan serat itu 25 sampai 35 gram per hari ya 5 sampai 5 porsi sehari sayur dan buah. Kemudian juga air putih. Banyak minuman kemasan, botol-botol, es yang bisa kita beli dengan harga murah ya. Nah itu juga memicu orang-orang zaman sekarang yang susah minum air putih, padahal sarannya kan minimal 2 sampai 2,5 liter sehari. Nah itu kemudian juga pada yang tadi saya bilang orang yang suka nongkrong me time di kamar mandi. Itu berbahaya, itu sangat mengganggu sebenarnya ya, karena ya itu jadinya kita terbiasa rileks di kamar mandi tapi nggak sadar pembuluh darah turun, arterinya terisi, kemudian tidak bisa naik lagi, jadinya tekanan ke bawah, ya sudah terjadi lagi tuh ambeien. Terus orang-orang yang tidak pernah olahraga, ya padahal sarannya sudah jelas olahraga 30 menit per hari, itu sudah 10.000 langkah lah kalau sekarang orang zaman sekarang kan nggak usah yang berat-berat, jalan kaki aja, itu sebenarnya sudah sangat membantu. Terus juga orang-orang yang duduk kantoran ya, yang biasa dari jam 9 sampai jam 5 duduk di kantor, nggak pernah olahraga. Nah itu, terus juga tadi saya bilang naik motor terlalu lama. Orang yang suka touring nih biasanya, bapak-bapak yang suka touring itu sering banget datang karena kemana kebanyakan duduk. Ya itu, terus kemudian juga
orang yang olahraga terlalu berat, intensitasnya tinggi seperti nge-gym, angkat berat. Tadi saya bilang orang-orang yang pekerjaannya memang suka yang harus mengangkat ya, ya itu juga resiko sih, makanya harus dikurangin sebenarnya. Kemudian ada pemeriksaan rutin nggak dok, misalnya nih dok, setiap berapa bulan disuruh cek anusnya sendiri apa tiap hari harus disuruh cek? Oh beda-beda dok ya? Itu payudara ya, bukan anus ya. Kalau anus berarti kesadaran diri saat buang air besar sendiri. Pasti kan terasa karena kan tiap hari kita pakai ya. Oh iya benar. Pasti kan terasa kok nggak nyaman ya hari BAB-nya, kok makin lama kok ada benjolan ya, kok ada BAB darah ya. Itu kan harus diwaspadai. Oke dokter. Kemudian dok, kalau misalnya nih sudah selesai dioperasi nih, udah di stapler atau konvensional, akan bisa muncul lagi nggak dok wasir ini dok? Bisa. Aduh, nah, serem banget. Balik lagi ke pola gaya hidup. Mau operasi semahal apapun seperti laser, yang sampai ratusan juta bolak-balik, tapi kalau tidak dibarengin gaya hidup, tidak akan bisa. Apalagi kalau misalnya ada misalnya kita menyarankan untuk minum obat ya, minum obat tertentu yang biasanya mengandung antiinflamasi, itu obat yang harus diminum secara rutin. Tidak bisa tuh kalau misalnya pasien cuma mau minum seminggu, nggak bisa. Jadi dia akan menimbulkan efeknya itu setelah lebih dari 1 bulan. Jadi pasien itu harus rutin minum obat. Ketika habis operasi disarankan untuk minum obat itu ya diselesaikan secara jangka panjang. Oh, berapa lama tuh dok minum? Biasanya sih kita ngasihnya 1 bulan 2 bulan ya, biar ngurangin bengkaknya dulu aja. Oke. Itu obat-obatan tertentu yang untuk anti radangnya. Terus juga ya itu tadi balik lagi pola hidup. Kalau tidak diubah ya begitu lagi. Aduh, tetap jadi walaupun operasi, misalnya wasir operasi, muncul lagi operasi, bisa lagi wasir terus begitu terus. Kalau operasi wasir itu kita bukan menghilangkan dari anatominya ya, enggak ya. Karena beda kalau misalnya kayak operasi usus buntu kita mengangkat dari usus buntunya nih. Kalau ambilin kan kita nggak bisa mengangkat sama anus-anusnya kan nggak mungkin ya, karena kan semua butuh pembuluh darah. Jadi kalau operasi ada hemoroid itu kita adalah mengurangi dari keluhan pasiennya. Kalau memang pasiennya keluhannya nyeri, benjolannya membesar, nah itu yang kita ambil. Oke, siap dokter. Berarti kembali lagi ke pola hidup dok. Betul. Ya. Oke, tadi saya tertarik dengan penggunaan WC dok. WC duduk dan WC jongkok. Ternyata menurut dokter Berna yang lebih disarankan itu WC jongkok malah dok ya. Itu kenapa dok mekanismenya dok? Jadi kalau misalnya sebelum ada teknologi WC duduk, ini kan baru-baru aja ya manusia modern, manusia cerdas ya. Ada WC duduk, sebelumnya kan kita selalu pakai WC jongkok ya. Karena dibarengin lagi tadi secara anatomi sudutnya itu memang sudut dari panggul yang bagian bawah itu memang diciptakan kalau misalnya mengejan BAB yang keluar itu seperti orang melahirkan kan ada posisi litotomi ya. Nah itu sudutnya memang sudah dirancang sama Tuhan untuk posisi jongkok. Kemudian juga tingkat mengejannya tidak akan lebih nyaman sekeras. Kita tidak akan perlu mengejan. Kemudian yang ketiga kita nggak mungkin jongkok yang lebih lama kan. Paling 10 menit udah capek nih. Jadi nggak mungkin me time. Jadi kalau misalnya disarankan ya kalau ada yang WC jongkok ya memang lebih bagus ya karena secara anatomi seperti itu. Karena WC duduk teknologi membuat kita nyaman. Betul. Dan tidak sadar sampai berjam-jam. Betul. Oke, siap dokter Berna. Oke dok, ini saya jeda iklan sebentar dulu nih dok ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik.
Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Sebuah persembahan dari Bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke, pemirsa CTV di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Bernadetta Hernik, Setian dari spesialis bedah Magister Kedokteran Klinik dalam bahasan topik kenali gejala wasir. Oke, Dr. Berna, nih tadi udah sesi 2 kita bahas terkait wasir nih, Dok. Ini tadi ada titipan pertanyaan masih, Dok. Sebenarnya, Dok, BAB normal sehari itu berapa kali sih, Dok, dewasa, Dok? Oke, kalau tadi saya bilang sebenarnya nggak ada kesepakatan pasti, nggak ada literatur pasti untuk berapa kali normalnya, karena pola defekasi, pola BAB itu terbentuk sejak kita masih kecil, ya, sejak dari orang tua kita mendidik kita bagaimana kalau pagi dibawa ke kamar mandi atau tidak, sebenarnya itu terlatih dari kecil. Kalau untuk normalnya biasanya sih ya sehari tidak lebih dari 3 kali. Ya, kalau lebih dari 3 kali sudah klasifikasinya diare sebenarnya. Ya, Dok. Tapi ada beberapa pasien yang tiap hari tidak BAB, tapi masih dikatakan normal jika 3-5 kali dalam seminggu. Berarti bisa 2 hari sekali kali, Dok, boleh, ya. masih normal itu. Oke, tergantung kita konsistensinya, Dok, ya. Iya. Walaupun 2 kali, tapi kalau tadi kayak tai kambing itu juga nggak normal, Dok, nggak ya? normal. Oke, Dok. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, Dokter, di sesi ketiga ini nanti Cila ingin meminta klarifikasi dari Dokter Berna terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan nih, Dok, baik dari lingkungan teman-teman Cila maupun dari netizen yang DM Cila nih, Dok, terkait tema kita wasir. Oke, Dok, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke, Dokter, di situ ada properti ya fakta dan mitos. Oke, sudah kami siapkan. Jadi nanti pernyataan yang Cila sampaikan, Dokter Berna acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, disertai alasannya sedikit, Dok, ya. Panjang juga nggak apa-apa sih, Dok, ya. Oke, Dokter Berna siap? Siap. Oke, Dokter, pernyataan pertama. Wasir disebabkan oleh terlalu sering konsumsi makanan pedas, mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oke, kenapa tuh, Dok? Sebenarnya kalau makanan pedas tidak secara langsung ya menyebabkan wasir ya, tapi bisa memperburuk karena ketika kita makan pedas ada zat-zat kapsaisin itu dia biasanya akan merangsang iritasi dari anus ya, karena kan kalau misalnya kita diare, itu tadi saya bilang diare mengiritasi di bagian bawah. Kalau sudah ada ambeiannya, biasanya itu yang bikin perdarahan, tidak nyaman, gatal itu sih. Tapi kalau secara langsung sih penelitiannya nggak ada. Tapi kalau bikin mencret iya sih, Dok. Iya, biasanya. betul. Tapi kalau membuat wasir enggak, Dok, ya? Tidak secara langsung. Tapi dia membuat iritasi yang terjadi pada anus makin berat, Dok, ya. Memperparah dari hemoroidnya. Oke, siap, Dokter. Pernyataan kedua, Dok. Hanya lansia saja yang dapat mengalami wasir, mitos atau fakta, Dok? Oh, mitos lagi. Kenapa tuh, Dok? Ya, balik lagi ya, karena gaya hidup yang zaman sekarang nggak karu-karuan ya, makannya tidak bergizi, tidak ada serat, minum air putih, jadi tidak menutup kemungkinan yang muda-muda justru di usia pekerja itu yang datang karena benjolannya itu, BAB darahnya. Tapi bukan kalau kayak hernia nih, kayak turun bero itu kan otot-ototnya berkurang. Kalau yang lansia untuk wasir ini ternyata enggak, karena tergantung lagi ya, kalau pelebaran pembuluh darahnya
dipicu dengan gaya hidup yang seperti itu dari sejak dini. Bahkan kan anak zaman sekarang yang masih muda-muda, masih SMA aja makanannya sudah junk food, junk food, makan serat. Nah itu sudah gaya hidupnya sudah terbentuk dari situ. Nah nggak heran nanti ketika usia 25, 26 yang memaksa dia bekerja kantoran, ya sudah tambah lagi tuh faktor resikonya. Oke dok, sehingga bukan hanya lansia dok ya, malah lebih ke produktif ya, usia produktif dok ya. Oke siap dokter Berna. Pernyataan selanjutnya dok, wasir pertanda pasti adanya kanker usus besar, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok? Ya tadi dibilang ya kalau patofisiologinya aja berbeda. Karena kalau ambeien, wasir itu kan dari pelebaran dari pembuluh darah, sedangkan kalau tumor, kanker itu karena ada perubahan sel-selnya, sel-sel dari sel ususnya yang sudah berubah dari normal ke jadi ganas. Berarti bukan wasirnya dok ya pertanda, bisa saja BAB darah tadi dok ya? Iya, bahkan bisa terjadi dua-duanya. Oke, wasir maupun keganasan bisa jadi barengan dok ya? Oke, siap dokter Berna. Pernyataan selanjutnya dok, orang dengan wasir tidak boleh berolahraga, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok? Justru harus olahraga. Disarankan 30 menit setiap hari atau 150 menit lah dalam seminggu ya, dengan intensitasnya yang ringan aja, contohnya jalan kaki atau 10.000 langkah sehari aja deh, udah cukup. Mungkin maksudnya di sini berolahraga berat kayaknya dok ya? Olahraga berat ya tidak disarankan, contohnya yang memakai otot-otot perut ya, nge-gym itu contohnya tidak disarankan karena dia akan memakai otot perut sehingga memperberat lagi dari gejala wasirnya. Oke, apalagi kalau ngangkat-ngangkat beban kayak dok ya? Oke dok, berarti kalau cuman tidak berolahraga mitos ya dok ya, tapi kalau berolahraga berat fakta dok ya? Fakta. Oke siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, BAB berdarah adalah satu-satunya pertanda wasir, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok? Karena bisa juga ada benjolan. Ya, beberapa pasien juga datang nggak ada BAB darah tapi merasakannya ada benjolan nih dok, atau gatal. Tapi yang tadi saya bilang ada hemoroid eksterna, biasanya dia dimulai dengan rasa pruritus atau gatal, nggak nyaman. Dikira cacingan, ternyata bukan dok ya? Ternyata wasir dok ya? Gejala wasir. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, stres bisa memicu timbulnya wasir, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Justru wasir bikin stres. Benar, BAB nggak nyaman. Iya, karena beberapa pasien juga datang karena stres, nggak bisa bekerja, nggak bisa aktivitas. Ya, karena membayinya duduk aja ganjel dok ya? Iya betul, tidak nyaman. Oke, siap dokter. Berarti stres tidak memicu timbulnya wasir dok ya, malah wasir yang membuat stres dok ya? Oke dokter. Pernyataan selanjutnya dok, penanganan wasir hanya bisa dengan operasi, mitos atau fakta dok? Mitos lagi, kenapa tuh dok? Grade 1, grade 2 masih bisa kita tangani dengan obat-obatan dan perubahan pola gaya hidup, sedangkan untuk grade 3 dan grade 4 disarankan memang mutlak operasi. Oke, mungkin bisa diulangi dikit, di-spill dikit, 1, 2 tuh grade-nya yang gimana dok? Grade 1 jika benjolan ada di dalam. Ya, yang grade 2 benjolannya bisa keluar masuk secara spontan, tidak perlu bantuan, jadi bisa bisa keluar ketika BAB, masuk ketika BAB selesai. Sedangkan grade 3 itu harus dibantu pakai tangan, dia bisa keluar tapi nggak bisa masuk. Kemudian grade 4 tidak bisa masuk sama sekali. Biar udah diutak-utik nggak bisa masuk dok tapi ya? Bukan berarti grade 2 misalnya ada gejala seperti perdarahan aktif sampai bisa menimbulkan anemia, sudah bisa termasuk indikasi untuk operasi. Oke, siap dok. Berarti memang mayoritas kalau sudah menimbulkan gejala mengganggu aktivitas ya disarankan operasi dok ya? Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, hipertensi bisa menyebabkan wasir, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Kalau secara penelitian sih nggak ada yang membuktikan hipertensi itu menyebabkan hemoroid ya. Jadi kurang lebih sih kalau misalnya hipertensi terjadi aliran pembuluh darah yang deras ke bagian bawah, sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan wasirnya, tapi bisa jadi karena tensinya tinggi, terus habis itu BAB darah, nah itu tuh nggak darahnya makin banyak nggak bisa berhenti dok ya. Tapi kalau untuk hipertensi sendiri nggak langsung menyebabkan nggak ada penelitiannya. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya dok, duduk lama bisa memicu timbulnya wasir, mitos atau fakta dok? Fakta. Nah, ini fakta nih, gimana tuh dok? Itu untuk apa yang orang-orang yang kurang aktivitas fisik ya, pekerja kantoran, kemudian tugas admin, guru-guru itu paling banyak tuh karena mereka tidak mau bergerak. Jadi sehingga tahanan ke bawah, gravitasi yang ke bawah itu semakin besar. Jadi menyebabkan dari
ambiennya, kurangnya aktivitas fisik. Berapa lama tuh dok? Tadi dokter sempat sebutkan me time di kamar mandi yang setengah jam sejam tuh udah bisa jadi faktor resiko dok ya. Ini duduk lama seperti apa dok? Berapa lama nih durasinya nih duduk memang lamanya? Harus dibarengin sih beberapa, misalnya duduk 2 jam kemudian harus dibarengi aktivitas fisik berapa menit, 15 menit. Berarti nggak murni dari pagi sampai enggak tuh. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, mengejan memperparah gejala wasir, mitos atau fakta dok? Fakta. Oke, kenapa tuh dok? Karena ketika kita mengejar, semua otot perut itu kan dipakai dan jadinya tekanan itu semakin besar sehingga pembuluh darah itu semakin turun mengisi dari plexus hemorrhoidalis yang di bagian bawah sehingga terjadi pelebaran. Jadinya dia berhenti di situ, tidak bisa naik ke bagian atas lagi. Jadi karena tekanan gravitasinya duduk. Oke, kan berarti ngejan ini sebenarnya bukan faktor resiko timbul wasir dok ya? Salah satunya. Oh, salah satunya. Plus kalau udah ada wasir tambah ngejan tambah parah lagi dok ya. Oke, siap dok. Berarti ini fakta dokter ya. Oke, siap dokter. Ini pernyataan saya sudah habis nih dok ya terkait wasir. Tidak terasa sudah 1 jam ke depan kita menemani para pemirsa CTV di rumah. Mungkin ini untuk closingnya dok. Saya persilakan kepada Dr. Berna untuk menyampaikan closing statement terkait kenali gejala wasir. Oke, kalau untuk ini sebaiknya kalau bagi teman-teman yang sudah merasa ada benjolan di bagian anus segera periksakan ke dokter bedah. Dokter umum sebenarnya juga bisa, dokter umum, dokter bedah atau dokter bedah digestif untuk biar tahu nih apakah ini adalah wasir atau bukan, karena semakin tinggi grading wasir semakin tidak bisa masuk nih, komplikasinya akan semakin besar dan nanti ketika butuh operasi, komplikasi setelah operasinya juga lebih besar dibanding kita bisa ketemu di fase-fase grading awal. Oke, siap dok. Berarti deteksi dini lebih betul. Oke, Dokter Berna, mungkin kalau ada pemirsa CTV di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dokter Berna prakteknya di mana aja dok? Saya praktek di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra dari hari Senin sampai Sabtu dari pagi sampai jam 5 sore. Oh, saya kira 24 jam dok. Oh, enggak dong, jangan. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Berna atas waktunya dokter ya. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah cegah wasir dengan perubahan gaya hidup dan diet. Yang pertama, minum cukup air kurang lebih 2 liter per hari, kemudian konsumsi makanan tinggi serat, hindari mengejan keras saat BAB, berolahraga rutin, dan jangan tunda atau me time di kamar mandi. Oke, pemirsa sehat TV di rumah, mungkin untuk episode ini cukup sekian. Kita akan jumpa lagi di program Ruang Kesehatan episode selanjutnya. Tetap terus saksikan program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita, TVRI. Terima kasih, salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Taipei Open 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan semifinal dan final BWF Taipei Open 2025 10 dan 11 Mei 2025 di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045.